Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas uji validitas dan reliabilitas kuesioner untuk menilai pop-up book sejarah berbasis dimensi gotong royong. Sebelum kita masuk ke hasil pengujian, saya akan menjelaskan apa itu validitas dan reliabilitas serta mengapa pengujian ini penting dalam penelitian. Apa itu uji validitas? Validitas adalah sejauh mana instrumen penelitian itu benar-benar mengukur aspek yang seharusnya diukur. Dalam penelitian ini, kuesioner yang saya buat bertujuan untuk menilai pop-up book sejarah berdasarkan dimensi gotong royong. Artinya, pertanyaan dalam kuesioner harus benar-benar mengukur apakah buku tersebut mampu merepresentasikan nilai gotong royong dengan baik. Contoh penerapan validitas di penelitian saya. Misalnya, dalam kuesioner saya ada pertanyaan, apakah pop-up book ini mampu mengajarkan konsep gotong royong melalui interaksi antar tokohnya? Jika responden menjawab tinggi, maka berarti buku ini berhasil menyampaikan pesan gotong royong. Tapi jika saya memasukkan pertanyaan yang tidak relevan, misalnya, apakah warna pop-up book ini menarik? Maka ini tidak valid dalam konteks gotong royong karena warna tidak ada hubungannya dengan esensi nilai sosial. Oleh karena itu, pengujian validitas sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pertanyaan dalam kuesioner benar-benar sesuai dengan aspek yang ingin diukur. Selanjutnya, apa itu uji reliabilitas? Reliabilitas itu mengacu pada sejauh mana instrumen ini memberikan hasil yang konsisten jika digunakan dalam situasi yang berbeda. Artinya, jika kuesioner ini diisi oleh beberapa orang yang memiliki pemahaman yang sama tentang pop-up book ini, maka hasilnya harus tetap stabil. Contoh penerapan reliabilitas di penelitian saya. Misalnya, seorang guru sejarah menilai pop-up book hari ini, dan 2 minggu kemudian dia menilai ulang dengan kuesioner yang sama. Jika jawabannya masih konsisten, maka kuesioner ini reliable. Namun, jika terjadi perubahan drastis tanpa alasan yang jelas, maka instrumen ini kurang reliable atau perlu diperbaiki. Dalam penelitian ini, saya menggunakan uji Cronbach Alpha untuk mengukur reliabilitas kuesioner. Jika nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,7, maka instrumen ini dianggap reliable. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menguji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Uji ini sangat penting untuk memastikan bahwa instrumen penelitian yang kita gunakan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur dan memiliki konsistensi dalam pengukurannya. Langsung saja kita ke tahap 1 ya, yaitu mengolah data dari Google Spreadsheet ke Excel. Setelah data dari Google Form terkumpul, kita perlu mengolahnya terlebih dahulu di Excel sebelum memindahkannya ke SPSS. Langkah ini dilakukan karena langkah yang paling cepat untuk memindahkan data dari Excel ke SPSS. Sebenarnya kita bisa memindahkan secara manual satu persatu datanya, tapi memakan waktu yang lama. Maka dari itu saya menggunakan Excel agar cepat memindahkan datanya. Nah, langkah-langkahnya seperti berikut ya. Yang pertama, kita masuk ke Google Formulir, lalu kita klik jawaban. Selanjutnya, kita klik ikon lihat di spreadsheet. Nah, kita klik file. Nah, kita klik bagian download lalu Microsoft Excel. Nah, tunggu file di download. Nah, setelah file di download, kita lihat file yang sudah di download. Bagaimana cara kita memindahkan file ini ke Excel? Yang pertama yaitu kita klik soal yang pertama, jawaban responden 1 sampai 50. Kita copy terlebih dahulu ya. Lalu
kita pergi ke Excel yang masih kosong. Kita ketik soal nomor 1. Nah, langsung kita paste di sini ya. Nah, seperti ini ya datanya. Ulangi sampai ke soal yang ke-10. Nah, ini nah, kita langsung masuk data yang sudah saya buat. Nah, setelah semuanya tercopy seperti ini ya, terpaste, kita tambahkan bagian kanan ini yaitu skor total. Nah, bagaimana cara menyumbangkan semua ini ke skor total? Yaitu menggunakan rumus. Rumusnya adalah sama dengan sum lalu shift 9 kita tarik dari 1 sampai soal 10. Nah, pas itu kita ketik shift 0. Selanjutnya kita klik enter. Nah, skor total sudah kita dapatkan, lalu langsung saja kita tarik sampai ke responden yang ke-50. Nah, begini ya cara cepatnya untuk mendapatkan datanya. Nah, karena dari skor total ini tidak bisa langsung di copy ke SPSS teman-teman, karena ini merupakan rumus angka, maka kita perlu mengkopinya secara manual terlebih dahulu. Nah, kita copy dulu, kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, kita klik itu ya, langsung kita masuk ke SPSS saja. Nah, pada bagian ini kita ketik gini ya teman-teman, soal underscore 1, soal underscore 2. Nah, pada ini kita klik width-nya itu 8, desimalnya yaitu 0. Nah, value-nya non, missing non, kolom 8, like string. Nah, ini measure-nya kita klik scale. Nah, kita ulangin sampai soal yang ke-10 ya teman-teman. Kita ulangi sampai ke 10. Nah, nanti datanya seperti ini yang sudah saya buat beserta skor total yang sudah kita salin dari SPSS tadi. Nah, setelah ini selesai, kita langsung saja ke cara uji validitas. Nah, untuk step selanjutnya kita buka aplikasi SPSS ya teman-teman. Kita buat soal underscore 1, soal underscore 2, sampai soal underscore 10 ya nanti, lalu ada skor item. Kita pastikan dulu tipenya numerik, weight-nya 8, desimalnya 0, values-nya 0, missing-nya 0, kolomnya 8, like right, measure-nya kita pilih scale dan value kita pilih input. Nah, setelah itu kita langsung ke data view. Kita masukkan dari Excel ke SPSS ini dengan cara seperti ini. Kita copy dari soal 1, dari responden 1 sampai responden 50, kita klik copy, lalu kita pergi ke SPSS, lalu kita klik paste. Nah, klik berulang untuk soal 2 sampai soal 10. Selanjutnya, ketika semua data sudah jadi, maka hasilnya seperti ini beserta skor totalnya yang sudah kita copy dari
Excel tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara kita menghitung validitas dari data ini? Nah, kita langsung saja klik Analyze. Kita pilih Correlate. Nah, kita pilih bagian Bivariate. Nah, awalnya itu ini berada di sebelah kiri ya. Selanjutnya untuk menghitung validitas kita perlu memindah ke ruas kanan dengan cara Ctrl A lalu pindah ke sebelah kanan seperti ini. Nah, kita pastikan persennya ini tercentang, kita pilih to tailored. Nah, ini centang. Kita langsung ketik aja. Nah, maka hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, bagaimana cara kita membaca tabel uji validitas ini? Yaitu, setelah kita menjalankan analisis, muncul tabel hasil korelasi person seperti ini. Sekarang bagaimana cara kita membacanya? Nah, tabel ini memiliki 3 kolom utama, yaitu soal berisi pertanyaan dari kuesioner, lalu person correction, nilai korelasi antara setiap skor dengan skor total. Yang ketiga ada sig to tailored, nilai signifikasi p-value untuk menentukan apakah hubungan tersebut signifikan. Yang ini ya teman-teman. Nah, langkah-langkah membaca tabelnya yaitu yang pertama, bandingkan person collection dengan tabel. Karena saya memiliki 50 responden, derajat kebebasan atau DF sama dengan N yaitu jumlah responden, dikurangi 2. Jumlah responden saya adalah 50, dikurangi 2 sama dengan 48. Berdasarkan tabel R person untuk DF sama dengan 48 dengan signifikasi 5%, nilai R tabel adalah 0,279. Nilai person collection menunjukkan seberapa kuat hubungan antara tiap soal dengan skor total. Berdasarkan perhitungan R untuk tabel DF tadi, yaitu sudah saya sebutkan 48 pada signifikasi 5% itu 0,279. Artinya, jika person correction lebih besar dari 0,279, soalnya itu valid. Nah, langkah yang kedua yaitu periksa nilai signifikansi sig2 tailored. Jika nilai sig p-value lebih dari 0,05, maka hubungan tersebut signifikan. Jika sig kurang dari 0,05, soal tersebut tidak signifikan dan perlu diperbaiki atau dihapus. Contoh membaca tabel soal 1 sampai 10. Nah, yang pertama kita baca soal yang nomor 1. Person correlation-nya itu 0,697. Nah, itu lebih besar dari 0,279. Berarti dikatakan valid. Nah, kesimpulannya soal nomor 1 itu valid dan signifikan. Begitu juga dengan soal yang nomor 2, yaitu 0,704. Berarti valid ya, lebih dari R tabelnya. Begitu juga sampai ke soal yang nomor 10. Nah, langsung saja kita ke kesimpulan uji validitas. Sebutir soal itu dianggap valid jika nilai korelasi persennya lebih besar dari 0,279. Berdasarkan hasil yang diperoleh, seluruh soal memiliki nilai di atas 0,279, yang berarti semua soal ini valid dan dapat digunakan untuk penelitian. Dengan demikian, uji validitas telah berhasil dilakukan dan seluruh instrumen penelitian yang digunakan sudah memenuhi standar validitas.
Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas dengan model Combat Alpha untuk melihat apakah kuesioner ini konsisten dalam pengukurannya. Nah, jadi saya akan memberitahu langkah-langkah untuk menguji reliabilitas. Yang pertama, data yang tadi kita langsung klik analyze. Lalu kita pilih bagian scale, lalu kita pilih yang atas sendiri ini. Sebelumnya ini itu berada di sebelah kiri ya, lalu kita pencet Ctrl A, lalu kita pindahkan ke sebelah kanan. Sebelum kita pencet OK, kita klik statistik terlebih dahulu. Kita pastikan yaitu mencentang bagian scale if item selected. Nah, selanjutnya kita pencet continue. Kita pastikan juga bahwa kita memilih model alpha ya. Lalu kita pencet OK. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, cara membaca hasil uji reliabilitas itu seperti ini. Jika Cronbach alpha itu kurang dari sama dengan 0,7 berarti reliable. Jika Cronbach alpha itu kurang dari sama dengan 0,9 berarti sangat reliable. Nah, cek Cronbach alpha if item deleted untuk melihat apakah item yang mengurangi reliabilitas. Nah, kesalahan umum yang harus dihindari kebanyakan orang. Yang pertama, tidak memilih opsi scale if item deleted. Padahal ini itu penting untuk melihat pertanyaan yang lemah. Yang kedua yaitu, jika nilai alpha terlalu rendah, pertimbangkan untuk memperbaiki pertanyaan atau menghapus item yang tidak relevan. Kita langsung saja ke kesimpulan. Kesimpulan dari uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS ini dengan kedua uji. Nah, dari analisis ini dapat kita simpulkan bahwa uji validitas menunjukkan bahwa semua pertanyaan valid karena terhitung lebih besar dari R tabel. Kalau uji reliabilitas dengan Cronbach alpha sebesar 0,770 menunjukkan bahwa instrumen ini reliable. Nah, jika ada pertanyaan yang tidak valid atau tidak reliable, maka kita perlu merevisi atau menghapusnya. Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas yang telah saya lakukan, saya dapat menyimpulkan bahwa seluruh butir pertanyaan dalam kuesioner saya itu valid dan reliable. Oleh karena itu, kuesioner ini layak digunakan dalam penelitian. Pentingnya uji ini adalah memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar menggambarkan variabel yang diteliti dan memiliki konsistensi dalam pengukurannya. Nah, terima kasih telah menonton. Jika video ini membantu, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar semakin banyak yang memahami SPSS dengan mudah. Sampai jumpa di video selanjutnya.